13 Agustus 2022, polisi menghentikan penyidikan laporan polisi yang diajukan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tentang perbuatan asusila yang terjadi pada diri Putri di rumah dinas Kadif Propam Polri Duren 3. Dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Polemik tentang terjadinya perbuatan asusila terhadap istri Ferdy Sambo kembali mengusik publik. Putri tetap mengaku mengalami pelecehan seksual, namun mengubah tempat kejadian. Menurut pengakuannya kepada Komnas HAM, peristiwa tersebut terjadi di Magelang dan bukan di Duren 3. Terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui itu terjadi di Duren 3. Ya kan, kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa gitu. Saya tidak mau terulang lagi peristiwa seperti Duren 3. Sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan aja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui aja di Duren 3. Sebetulnya peristiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi, lain lagi kan gitu. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Pengakuan ini kemudian mendorong keterlibatan Komnas Perempuan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Putri Chandrawati. Temuan Komnas Perempuan mengungkap adanya relasi kuasa Ferdy Sambo yang membuat Putri harus membuat pengakuan bahwa peristiwa pelecehan tersebut terjadi di Duren 3 seperti skenario suaminya. Bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya dari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Komnas Perempuan memiliki keyakinan adanya indikasi terjadi tindak kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, keengganan Putri melaporkan kekerasan seksual yang menimpa dirinya dipengaruhi oleh dominasi seseorang yang dominan dalam hidupnya. Nah, di dalam hal ini, Ibu P tidak bisa menceritakan di awal-awal kasus sebenarnya yang terjadi di Magelang. Karena suaminya Sambo meminta ia hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi dan meminta menyebutkannya itu di tanggal 8 Juli di Duren 3, bukan di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Hal ini juga harus kita lihat sebagai relasi kuasa yang menyebabkan korban itu tidak bisa atau tidak mampu menyuarakan atau menyampaikan pengalaman kekerasan yang ia alami. Inkonsistensi keterangan Putri Chandrawati menjadi perhatian banyak pihak. Keterangan yang berubah-ubah ini beresiko mendistorsi kebenaran. Seorang psikolog forensik bahkan skeptis akan kelurusan dan kejujuran korban. Dengan segala hormat, PC tampaknya juga merupakan salah satu pihak dalam kasus ini yang bergonta-ganti keterangannya. Yang sulit lagi untuk ditakar mana kebenaran dan mana kepalsuan yang dia kemukakan. Atas dasar 4 hal itulah, maka saya memilih untuk tetap terus terang, saya skeptis akan kelurusan, akan kejujuran klaim korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahkan meragukan terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Menurut LPSK, klaim korban dalam peristiwa ini tidak terdapat relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya pelecehan. Ibu PC masih bertanya kepada RR, ya, di mana almarhum Joshua, di mana Joshua?
Kemudian RR membawa Joshua menghadap PC di kamar. Jadi ini yang nggak lazim bahwa korban kekerasan seksual yang biasanya mengalami trauma, depresi, stres, dan sangat benci dengan pelakunya masih bertanya tentang pelaku. Korban masih bertemu dengan terduga pelaku di kamarnya. Kan Joshua kemudian dibawa oleh RR ada ke IPC. Pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentang adanya indikasi pelecehan seksual berdasarkan keterangan Putri Chandrawati dianggap dapat dimanfaatkan terdakwa untuk meringankan hukumannya kelak dalam persidangan. Bahwa ketika pernyataan tentang dugaan kuat kekerasan seksual itu dilontarkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maka justru lontaran pernyataan semacam itu akan bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu oleh PC. Misalnya untuk menyetir opini publik dari yang semula antipati, barangkali akan ada yang jatuh simpati. Demikian pula di sidang nanti, kita tahu bahwa PC terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara sesuai pasal 340 KUHP. Tapi andaikan PC nanti membela diri dengan mengklaim bahwa dia sesungguhnya adalah korban dalam peristiwa ini, maka bisa saja kemudian hakim tanda petik teryakinkan untuk mengatakan atau untuk menyimpulkan bahwa ternyata ada hal yang sifatnya meringankan, sehingga alih-alih dihukum berat, boleh jadi kepada PC diberikan hukuman yang lebih ringan. Hilangnya nyawa Brigadir Yosua masih saja mengundang tanya. Tapi kita tak boleh berhenti untuk terus mengungkap fakta sebenarnya agar keadilan dapat tetap tegak berdiri bagi mereka yang teraniaya.